Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat ya. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya jika orang yang paling kalian cintai, dengan lantang dan tanpa rasa bersalah membawa wanita lain ke rumah, lalu berkata, "Aku suamimu, kamu harus turuti aku." Sakit sekali, bukan? Itulah yang dialami oleh Shelma. Suaminya, Heru, dan ibu mertuanya, Bu Wiwit, berpikir bahwa Shelma adalah wanita lemah yang bisa diinjak-injak harga dirinya. Mereka memaksa Shelma menerima Farida, wanita idaman lain, masuk ke dalam rumah tangga mereka. Tapi, mereka tidak tahu di balik sikap diam dan penurut Shelma, ada sebuah rencana besar yang sedang berjalan. Sebuah rencana cerdas yang akan mengubah tawa sombong mereka menjadi tangisan penyesalan. Kalian pasti tidak akan menyangka siapa sebenarnya sosok wanita ketiga itu. Penasaran bagaimana cara Shelma membalas mereka dengan elegan? Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh plot twist ini, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan seperti biasa, mari kita absen dulu. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata "hadir" di kolom komentar di bawah. Aku ingin menyapa sahabat setia Cerita Momo yang sudah siap menyimak kisah ini. Sudah siap? Tarik napas panjang, siapkan camilan, dan mari kita mulai ceritanya. Malam itu, aroma masakan lezat semur daging kesukaan Heru memenuhi ruang makan. Shelma menata piring terakhir dengan senyum tipis di wajahnya. Ia sudah menghabiskan waktu 2 jam di dapur, berharap makan malam ini bisa menjadi momen yang hangat setelah beberapa hari terakhir Heru bersikap dingin dan sering pulang larut malam. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam ketika suara mobil terdengar memasuki garasi. Shelma bergegas merapikan daster rumahan yang ia kenakan, menyeka sedikit keringat di dahinya, dan berjalan menuju pintu depan. Namun, senyum di bibir Shelma seketika membeku saat pintu terbuka. Heru tidak pulang sendirian. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda dengan gaun merah menyala yang pas di badan, wajahnya dipoles make-up tebal namun terlihat cantik, dan tangannya dengan manja menggelayut di lengan Heru. "Mas." Shelma bergumam, matanya beralih dari wajah suaminya ke wanita asing itu. Belum sempat Heru menjawab, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari arah kamar utama. Bu Wiwit, ibu mertua Shelma yang selama ini tinggal bersama mereka, muncul dengan wajah sumringah. Anehnya, Bu Wiwit sama sekali tidak terlihat terkejut melihat wanita asing itu. Seolah-olah, kedatangannya sudah sangat dinantikan. "Wah, akhirnya datang juga," seru Bu Wiwit antusias, langsung mengabaikan Shelma dan menghampiri wanita itu. "Kamu pasti Farida, kan? Aduh, aslinya jauh lebih cantik daripada di foto yang ditunjukkan Heru." Dada Shelma berdegup kencang. Firasat buruk langsung menyergap hatinya. Jadi, ibu mertuanya sudah tahu tentang wanita ini? Shelma menarik napas panjang, berusaha menguatkan kakinya yang tiba-tiba terasa lemas. "Mas Heru, siapa dia?" tanya Shelma. Suaranya berusaha ia jaga agar tetap tenang, meski tangannya mulai gemetar. Heru menatap Shelma dengan tatapan datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia melepaskan sepatu kerjanya, lalu menuntun wanita bernama Farida itu masuk ke ruang tamu seolah-olah Shelma hanyalah patung pajangan. "Siapkan makan malam. Kita bicara di meja makan," perintah Heru dingin, tanpa menjawab pertanyaan istrinya. Shelma menahan napas. Ia ingin marah, ingin berteriak mengusir wanita itu, tapi logikanya menahannya. Ia tahu jika ia meledak sekarang, ia akan terlihat seperti orang gila di mata mereka. Dengan langkah berat, Shelma kembali ke dapur, menyiapkan piring tambahan dengan perasaan hancur. Di meja makan, suasana terasa sangat mencekam bagi Shelma, namun terasa seperti pesta bagi orang lain. Bu Wiwit terus-menerus memuji Farida. "Nah, begini dong jadi wanita. Wangi, kulitnya mulus, pakaiannya modis," sindir Bu Wiwit sambil melirik sinis ke arah Shelma yang hanya memakai daster batik sederhana. "Tidak seperti seseorang di sini, bau bawang terus setiap hari. Pantas saja suami bosan." Farida tertawa kecil, suara tawanya terdengar dibuat-buat namun cukup untuk memanaskan telinga Shelma. "Ah, ibu bisa saja."
Farida kan memang selalu perawatan, Bu. Heru suka wanita yang pandai merawat diri. Shelma meletakkan mangkuk sayur dengan sedikit hentakan pelan, cukup untuk membuat hening sejenak. Ia duduk di kursinya, menatap lurus ke arah suaminya. Jelaskan, Mas. Apa maksud semua ini? Tagih Shelma. Heru meletakkan sendoknya, lalu menatap tajam ke arah Shelma. Dengan santai, ia menggenggam tangan Farida di atas meja makan, tepat di depan mata kepala Shelma. Shelma, kenalkan, ini Farida. Dia kekasihku, ucap Heru tanpa tedeng aling-aling. Dan aku tidak mau sembunyi-sembunyi lagi. Aku berniat menikahi Farida. Aku ingin berpoligami. Dunia Shelma rasanya runtuh seketika. Meski sudah menduga, mendengar pengakuan itu langsung dari mulut suaminya terasa seperti ditikam ribuan jarum. Poligami, ulang Shelma lirih. Apa kurangku, Mas? Selama ini aku mengurus rumah, mengurus ibumu, mengurus semua kebutuhanmu dengan uang warisan ayahku. Cukup, bentak Heru, memotong ucapan Shelma. Jangan bawa-bawa uang warisanmu itu. Kamu itu sebagai istri terlalu kaku, membosankan. Aku butuh penyegaran. Aku butuh wanita yang bisa diajak ke pesta bisnis, yang bisa bikin aku bangga di depan kolega, bukan istri yang cuma tahu dapur dan kasur. Betul itu, sambar Bu Wiwit berapi-api. Ibu setuju sekali Heru menikah lagi. Lagi pula, Farida ini wanita karir, punya koneksi, tidak seperti kamu yang cuma mengandalkan harta orang tua yang makin lama makin menipis itu. Sadar diri dong, Shelma. Harusnya kamu bersyukur Heru masih mau menampung kamu dan tidak menceraikanmu. Air mata mendesak di pelupuk mata Shelma, tapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak sudi menangis di depan manusia-manusia serakah ini. Ia melihat senyum kemenangan di wajah Farida. Wanita itu menatap Shelma dengan tatapan meremehkan, seolah berkata, kamu kalah. Aku tidak setuju, ucap Shelma tegas, suaranya bergetar menahan amarah. Di rumah ini, tidak ada tempat untuk wanita lain. Brak! Heru menggebrak meja makan dengan keras, hingga piring-piring bergemerincing. Wajahnya memerah karena marah mendengar penolakan Shelma. Ia berdiri, menunjuk wajah istrinya dengan telunjuknya. Dengar ya, Shelma. Di sini aku kepala keluarganya. Keputusan ada di tanganku, bukan di tanganmu, teriak Heru, suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku suamimu, kamu harus turuti aku. Suka atau tidak suka, Farida akan tetap kuperistri. Kalau kamu tidak mau menerima, pintu keluar terbuka lebar. Tapi ingat, kamu keluar dari sini tanpa membawa apa-apa. Suasana hening seketika. Bu Wiwit tersenyum puas melihat anaknya membentak Shelma. Farida berpura-pura takut dan bersembunyi di balik lengan Heru, semakin memanaskan suasana. Shelma menunduk sejenak, menarik napas dalam-dalam. Otaknya berputar cepat. Jika ia melawan secara emosional sekarang, ia akan kalah. Heru dan ibunya sudah merencanakan ini. Mereka pikir Shelma lemah. Mereka pikir Shelma bodoh. Perlahan, Shelma mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi raut sedih atau marah di sana. Wajahnya berubah datar, dingin, dan tenang. Ia mengambil sendoknya kembali, menyendok nasi ke piringnya seolah tidak terjadi apa-apa. Baiklah, ucap Shelma singkat, lalu mulai menyuapkan nasi ke mulutnya dengan tenang. Heru, Bu Wiwit, dan Farida saling berpandangan, bingung dengan perubahan reaksi Shelma yang tiba-tiba. Maksudmu? Baiklah, apa? Tanya Heru curiga. Shelma mengunyah makanannya pelan, menelannya, lalu menatap Heru dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kalau itu maumu, dan kalau ibu juga setuju. Shelma mengangkat bahu ringan. Silakan saja. Aku tidak akan melarang. Lanjutkan makannya, nanti dingin tidak enak. Shelma kembali makan dengan lahap, mengabaikan tatapan melongo dari ketiga orang di hadapannya. Di dalam hati, Shelma bersumpah, silakan tertawa sekarang, Mas Heru, Ibu. Makanlah sepuas kalian. Karena sebentar lagi, aku yang akan menyajikan menu penutup yang paling pahit dalam hidup kalian. Keheningan yang janggal masih menyelimuti ruang makan itu, bahkan setelah suapan terakhir. Heru terus mengamati wajah istrinya, mencari celah kesedihan atau kemarahan yang tertahan,
namun nihil. Shelma justru bangkit dari kursinya dengan tenang, menumpuk piring-piring kotor bekas makan mereka, termasuk piring bekas Farida yang menyisakan tulang ayam berantakan. Sikap Shelma yang terlalu biasa ini justru membuat Heru merasa tidak nyaman. Di kepalanya, ia sudah menyusun skenario bahwa Shelma akan menangis histeris, bersujud di kakinya memohon agar tidak dimadu, atau setidaknya melempar gelas ke dinding. Namun, ketenangan Shelma ini terasa seperti penghinaan tak kasat mata bagi ego laki-lakinya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Shelma membawa tumpukan piring ke wastafel. Suara air keran yang mengucur deras memecah keheningan. Farida, yang sejak tadi merasa di atas angin, menyenggol lengan Heru sambil berbisik manja, seolah memastikan posisinya aman. Bu Wiwit yang masih duduk sambil mengorek sisa makanan di giginya berdecak kagum, namun nadanya penuh ejekan. Menurutnya, menantunya itu akhirnya sadar posisi bahwa ia tidak punya daya apa-apa melawan keputusan anak laki-laki kesayangannya. Selesai mencuci piring, Shelma tidak kembali duduk. Ia berjalan melewati mereka bertiga menuju tangga. Langkahnya mantap, punggungnya tegak. Heru yang penasaran akhirnya tidak tahan lagi. Ia berdiri dan mengikuti Shelma naik ke lantai atas, meninggalkan Farida dan ibunya yang asyik berbincang tentang rencana belanja besok. Sesampainya di kamar utama, kamar yang selama 5 tahun ini menjadi saksi bisu pernikahan mereka, Shelma langsung membuka lemari pakaian yang besar itu. Ia mengeluarkan sebuah koper besar dari atas lemari, lalu dengan cekatan mulai memasukkan baju-bajunya ke dalam koper tersebut. Heru berdiri di ambang pintu, bersandar dengan tangan bersedekap, menatap istrinya dengan kening berkerut. "Kamu mau kemana? Mau kabur pulang ke rumah orang tuamu yang sudah meninggal itu?" tanya Heru sinis, mencoba memancing emosi Shelma. "Ingat kata-kataku tadi, kalau kamu keluar dari rumah ini, kamu tidak dapat sepeser pun." Shelma tidak menoleh. Tangannya terus melipat baju tidur dan gamis-gamisnya dengan rapi. "Siapa yang mau kabur? Mas? Aku masih istri sahmu. Aku hanya sedang berkemas untuk pindah kamar." Heru tertegun. "Pindah kamar?" Shelma berbalik, menatap Heru dengan sorot mata yang teduh namun menusuk. "Iya. Bukankah Mas Heru mau menikah lagi? Tentu Mas Heru butuh privasi dengan Farida. Kan? Tidak mungkin kita tidur bertiga di ranjang ini. Kasur ini, kamar ini, dan semua isinya silakan kalian pakai. Aku mengalah." Heru terdiam, mulutnya sedikit terbuka namun tak ada suara yang keluar. Jawaban itu begitu logis, namun entah kenapa membuat dadanya sesak. Ia ingin Shelma cemburu. Ia ingin Shelma merasa tersiksa membayangkan suaminya tidur dengan wanita lain di ranjang mereka. Tapi Shelma justru menyerahkannya semudah memberikan baju bekas ke panti asuhan. Kamu tidak keberatan aku tidur dengan Farida di sini? Di kamar kita?" tanya Heru, suaranya sedikit meninggi, menuntut validasi emosi. Shelma tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Kenapa harus keberatan? Mas kan pemimpin, Mas yang berhak menentukan. Lagi pula, aku rasa Farida lebih cocok dengan selera Mas Heru sekarang. Silakan ambil saja, Mas. Anggap saja aku sedang memberikan ruang untuk pengantin baru." Kata-kata, "silakan ambil saja," itu terdengar sangat merendahkan di telinga Heru. Seolah-olah Heru dan Farida hanyalah pemungut barang sisa yang tidak lagi diinginkan Shelma. Namun, sebelum Heru sempat membalas, Bu Wiwit dan Farida muncul di depan pintu kamar. Farida langsung membelalakan matanya melihat kemewahan kamar utama itu. "Wah, luas sekali kamarnya, Mas," seru Farida norak, langsung berlari kecil dan menghempaskan tubuhnya ke atas kasur king size milik Shelma. "Empuk banget. Ibu lihat deh, beda jauh sama kos-kosanku." Bu Wiwit tersenyum lebar, menatap sinis ke arah Shelma yang sedang menutup resleting kopernya. "Nah, begitu dong, Shelma. Sadar diri. Kamar utama ini memang pantasnya untuk istri yang bisa membahagiakan suami, bukan istri yang dingin seperti kamu. Kamu tidur di kamar tamu bawah saja, dekat dapur, biar gampang kalau ibu butuh dibuatkan minum pagi-pagi." Shelma mengangguk patuh. "Baik, Bu. Saya akan pindah ke kamar bawah." Shelma menarik pegangan kopernya. Saat ia menyeret koper itu melewati Heru, ia berhenti sejenak. Aroma parfum mahal Shelma tercium samar oleh Heru,
wangi yang dulu pernah membuat Heru tergila-gila namun kini ia abaikan. "Satu lagi, Mas," ucap Shelma pelan, hampir berbisik. "Spray dan selimutnya belum aku ganti. Masih ada wangiku di sana. Kalau Farida tidak keberatan tidur di atas bekas keringatku, silakan saja. Tapi kalau mau ganti, ada di lemari paling bawah. Selamat istirahat." Setelah mengucapkan kalimat menohok itu, Shelma melenggang pergi keluar kamar tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Heru yang mematung dengan wajah merah padam karena campuran rasa marah dan malu. Sementara Farida yang tidak peka, justru sibuk membuka-buka laci meja rias Shelma, mencoba lipstik-lipstik bermerek yang ditinggalkan pemiliknya. "Mas, lihat deh. Ini brand mahal semua. Asyik, aku boleh pakai ini semua kan?" tanya Farida girang. Heru menatap Farida dengan tatapan kosong, lalu beralih menatap punggung Shelma yang menghilang di turunan tangga. Ada rasa ketidakpuasan yang aneh mengganjal di hatinya. Kemenangan ini terasa hambar. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan, izin poligami dan kamar utama. Tapi ia merasa baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu rasa hormat dan cinta dari wanita yang selama ini mendampinginya. Di kamar tamu yang sempit dan pengap di lantai bawah, Shelma menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Begitu pintu tertutup, topeng ketenangannya ia lepaskan sejenak. Napasnya memburu. Tangannya mencengkeram erat pinggiran koper, hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak menangis karena sedih, ia gemetar karena menahan jijik. Jijik melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain di rumahnya sendiri, jijik melihat ibu mertuanya yang begitu memuja harta dan kecantikan fisik semata. Shelma mengeluarkan ponsel dari saku dasternya. Layar ponsel menyala, menampilkan sebuah nama kontak yang sudah ia siapkan untuk situasi darurat seperti ini, Pak Broto, pengacara. Namun, ia tidak menekannya. Ia beralih membuka galeri foto, menatap foto mendiang ayahnya. "Ayah," bisik Shelma lirih di kamar yang gelap itu. "Mereka pikir mereka sudah menang karena berhasil mengusirku dari kamar utama. Mereka pikir aku diam karena aku lemah. Tunggu saja. Aku baru saja memberikan mereka tali yang panjang. Biarkan mereka melilit leher mereka sendiri dengan keserakahan itu. Mulai malam ini, permainan yang sebenarnya baru dimulai." Shelma mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan memeluknya, sementara dari lantai atas terdengar suara tawa riang Bu Wiwit dan Farida yang semakin menyulut api dendam di dadanya. Pagi itu, rumah yang biasanya tenang berubah menjadi riuh rendah. Suara teriakan Bu Wiwit dari lantai atas terdengar melengking, memanggil nama Shelma berulang kali. Shelma, yang sudah bangun sejak subuh dan selesai membersihkan rumah, bergegas naik membawa nampan berisi sarapan. Di dalam kamar utama yang kini ditempati Heru dan Farida, pemandangan yang menyambutnya sungguh menguji kesabaran. Pakaian-pakaian Farida berserakan di lantai, bekas bungkus camilan menumpuk di meja rias, dan Heru masih bergelung malas di balik selimut. "Lama sekali kamu, Shelma." Farida sudah lapar dari tadi. Omel Bu Wiwit yang duduk santai di sofa kamar, seolah sedang mengawasi kinerja pelayan baru. Shelma meletakkan nampan di meja dengan hati-hati. "Maaf, Bu. Tadi gas habis, jadi harus diganti dulu." Farida menggeliat manja, membuka matanya perlahan lalu menatap sinis ke arah roti bakar yang dibawa Shelma. "Duh, kok gosong pinggirnya sih? Mas Heru, lihat deh, masa istri pertamamu kasih aku makanan sisa begini?" adunya dengan nada dibuat-buat. Heru yang baru bangun, tanpa memeriksa roti itu, langsung menatap tajam ke arah Shelma. "Shelma, kalau kerja itu yang benar. Farida sedang tamu istimewa di sini, calon istriku. Jangan bikin malu." Shelma hanya menunduk, menyembunyikan kilatan dingin di matanya. "Nanti saya buatkan yang baru," jawabnya singkat, lalu berbalik keluar kamar. Dalam hati, ia mencatat setiap hinaan itu sebagai bahan bakar untuk ledakan yang akan datang. Setelah Heru berangkat ke kantor dengan mobil mewahnya, yang bensinnya dibayar menggunakan kartu kredit tambahan milik Shelma, dan Farida sibuk luluran bersama Bu Wiwit, Shelma akhirnya memiliki celah untuk keluar. Ia berpamitan dengan alasan ingin belanja kebutuhan dapur ke pasar modern. "Jangan lama-lama. Dan ingat, jangan pakai uang belanja buat beli barang pribadimu," teriak Bu Wiwit dari ruang tengah. Shelma mengangguk patuh, menyalakan mobil city car sederhananya, dan melaju meninggalkan rumah.
Namun, tujuannya bukanlah pasar. Ia mengarahkan kemudi menuju sebuah kawasan bisnis elit di pusat kota. Mobilnya berbelok masuk ke pelataran parkir sebuah gedung perkantoran tinggi, tempat di mana sebuah kafe privat yang tertutup untuk umum berada. Di ruang VIP kafe tersebut, 2 orang sudah menunggu. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi dan kacamata tebal, serta seorang wanita muda dengan tablet di tangannya. Mereka adalah Pak Broto, pengacara senior kepercayaan mendiang ayah Shelma, dan Dinda, asisten pribadi Shelma yang selama ini mengurus aset-aset rahasianya. Begitu Shelma masuk, aura ibu rumah tangga yang penurut seketika lenyap. Punggungnya tegak, tatapannya tajam penuh wibawa. Pak Broto dan Dinda segera berdiri memberi hormat. "Selamat pagi, Bu Shelma," sapa Dinda sigap. "Duduklah. Kita tidak punya banyak waktu," ucap Shelma sambil meletakkan tasnya. "Bagaimana laporan hari ini?" Pak Broto membuka sebuah map tebal berwarna merah di atas meja. Wajahnya serius. "Kondisinya semakin parah, Bu. Sejak Pak Heru memegang kendali operasional 6 bulan lalu, arus kas perusahaan berdarah-darah. Laporan keuangan yang dia tunjukkan ke ibu di rumah itu palsu semua. Kenyataannya, dia sudah menggelapkan dana proyek hampir 3 miliar rupiah untuk gaya hidup, judi online, dan membiayai wanita-wanita, termasuk yang sekarang ada di rumah ibu." Shelma tersenyum miring, mengambil dokumen itu dan membalik halamannya dengan cepat. "Aku sudah menduganya." Dia pikir perusahaan itu mesin pencetak uang yang tidak ada habisnya. "Masalahnya, Bu," sapa Dinda sambil menunjukkan grafik di tabletnya, "selama ini perusahaan masih bisa bernapas dan membayar gaji karyawan hanya karena suntikan dana pribadi ibu yang masuk setiap tanggal 25. Ibu memasukkannya sebagai investasi anonim. Jika bulan ini ibu tidak menyuntikkan dana lagi, cek gaji karyawan akan kosong, dan vendor akan mulai menuntut pembayaran." Shelma menutup map itu dengan suara plak yang cukup keras. Ia menatap kedua orang kepercayaannya itu dengan keputusan bulat. "Itulah rencananya. Cabut infusnya," perintah Shelma dingin. "Mulai hari ini, hentikan semua aliran dana dari rekening pribadiku ke perusahaan Heru. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya memimpin perusahaan tanpa pelampung dariku." Pak Broto tampak ragu sejenak. "Tapi Bu, kalau perusahaan kolaps, Pak Heru akan dikejar utang piutang. Aset-aset yang terikat dengan perusahaan akan disita, termasuk rumah yang ibu tinggali sekarang karena sertifikatnya dijadikan jaminan oleh Pak Heru tanpa sepengetahuan ibu." "Aku tahu. Karena itu, kita masuk ke tahap kedua." Shelma mencondongkan tubuhnya ke depan. "Pak Broto, siapkan dokumen, pengalihan hak dan tanggung jawab penuh. Buat seolah-olah itu adalah dokumen persetujuan pemberian saham mayoritas kepadanya. Masukkan klausul bahwa penerima hak bertanggung jawab atas 100% utang pribadi dan perusahaan, baik yang sudah ada maupun yang akan datang." Mata Pak Broto berbinar mengerti arah permainan ini. Ah, jebakan klasik. Dengan egonya yang sedang melambung, dia tidak akan repot-repot membaca klausul kecil itu. Dia akan mengira ibu menyerahkan tahta kerajaan padanya. "Tepat sekali," sahut Shelma. "Dan Dinda, bagaimana kabar aset kita di dalam rumah?" Dinda tersenyum simpul. "Farida menjalankan perannya dengan sempurna, Bu." Dia terus memanas-manasi Bu Wiwit dan mendesak Pak Heru untuk segera meresmikan pernikahan dan meminta harta gonogini di muka. Farida baru saja mengirim pesan, katanya Pak Heru berjanji akan membelikan mobil baru minggu depan, menggunakan uang DP proyek jembatan yang baru cair. Shelma menggelengkan kepala, takjub dengan kebodohan suaminya. Heru benar-benar menggali kuburannya sendiri dengan sekop berlapis emas. Bagus. Minta Farida untuk semakin menekan Heru. Buat Heru merasa terdesak untuk segera menguasai asetku secara legal. Kita butuh tanda tangan Heru di dokumen jebakan itu sebelum pernikahan sandiwara mereka digelar. Shelma melirik jam tangannya. Waktunya hampir habis. Ia harus segera kembali menjadi istri bodoh sebelum Bu Wiwit curiga. Ia berdiri, merapikan kembali penampilannya. Ingat, jangan sampai ada jejak pertemuan ini. Biarkan Heru merasa dia adalah raja dunia untuk beberapa hari lagi. Semakin tinggi dia terbang, semakin hancur dia saat jatuh nanti. Shelma meninggalkan ruangan itu dengan langkah ringan.
Di luar sana, matahari bersinar terik, seakan mendukung rencana panas yang sedang ia mainkan. Di rumah mewah itu, Heru sedang tertawa lebar, tidak menyadari bahwa fondasi hidupnya sedang digergaji perlahan oleh wanita yang ia anggap lemah. Hari-hari berikutnya di kediaman Heru berubah menjadi panggung sandiwara yang memuakan bagi Shelma, namun ia memainkannya dengan kesabaran seorang ahli strategi. Farida benar-benar menjalankan perannya dengan totalitas yang mengerikan. Wanita itu menjelma menjadi ratu kecil yang manja, boros, dan tak tahu diri. Persis seperti skenario yang diinginkan Shelma untuk menghancurkan mental dan finansial Heru. Pagi itu, suara rengekan Farida sudah memenuhi ruang tengah. Ia duduk di sofa kulit impor, sambil menunjuk-nunjuk majalah fashion pernikahan. Mas Heru, lihat deh gaun ini, rancangan desainer terkenal dari Paris. Harganya cuma 150 juta. Murah kan buat ukuran CEO sekelas kamu? Aku mau yang ini ya buat resepsi kita nanti. Rengek Farida sambil menggelayut manja di lengan Heru yang sedang pusing memeriksa ponselnya. Heru menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sejak Shelma menghentikan suntikan dana rahasianya kemarin, Heru mulai merasakan guncangan di arus kas pribadinya. Beberapa tagihan kartu kredit mulai mengirim notifikasi jatuh tempo, dan saldo di rekening operasional menipis dengan cepat. Namun, di depan Farida dan ibunya, Heru tidak mungkin mengakui bahwa ia sedang kesulitan. Gengsinya terlalu setinggi langit. Tentu saja, sayang. Apa sih yang enggak buat kamu? Nanti Mas urus pembayarannya. Jawab Heru dengan senyum dipaksakan, padahal otaknya berputar keras mencari cara menambal lubang keuangan itu. Bu Wiwit yang sedang memijat kakinya ikut memanas-manasi. Nah, itu baru anak ibu. Jangan kayak istrimu yang pelit itu, Shelma. Beli baju di pasar diskon saja mikirnya lama. Farida ini kan calon nyonya besar, harus tampil glamour biar bikin iri tetangga. Shelma muncul dari arah dapur membawa nampan berisi kopi hitam pesanan Heru dan jus jeruk untuk Farida. Ia mendengar semua percakapan itu. Wajahnya tetap datar tanpa ekspresi, seolah ia sudah kebal dengan segala hinaan. Ia meletakkan cangkir kopi di depan Heru dengan pelan. Silakan, Mas, ucap Shelma lirih. Farida melirik jus jeruknya dengan tatapan meremehkan. Lalu tiba-tiba, dengan gerakan tangan yang seolah tidak sengaja, ia menyenggol gelas itu hingga tumpah membasahi meja dan sedikit mengenai celana kerja Heru. Aduh, panas, Mas, pekik Farida, padahal jus itu dingin. Ia langsung berakting panik menyalahkan Shelma. Mbak Shelma gimana sih naruhnya? Sengaja ya mau bikin Mas Heru celaka? Dasar wanita dengki. Bu Wiwit langsung berdiri, matanya melotot. Shelma, kamu ini becus kerja nggak sih? Sudah numpang, bikin masalah terus. Cepat bersihkan. Lihat itu celana Heru jadi basah. Shelma tidak membela diri. Ia segera mengambil lap dan berjongkok membersihkan tumpahan air itu, persis seperti seorang pembantu. Heru menatap ubun-ubun istrinya yang sedang menunduk di kakinya. Ada secuil rasa iba yang timbul di hatinya melihat wanita yang dulu ia ratukan kini berlutut membersihkan kekacauan orang lain, tapi rasa itu segera tertutup oleh bisikan setan Farida. Saat Shelma sedang menunduk mengelap meja, wajahnya sejajar dengan Farida yang duduk di sofa. Di momen itulah, saat Heru dan Bu Wiwit sibuk mengomel tentang noda di celana, Farida menatap Shelma. Sorot mata manja dan jahat itu lenyap sepersekian detik, berganti dengan kedipan mata cepat dan anggukan samar yang hampir tak terlihat. Sebuah kode rahasia, rencana berjalan lancar, dia mulai panik soal uang. Shelma membalas dengan remasan pelan pada kain lap, lalu kembali berdiri dengan wajah kalah. Maafkan saya, Mas, Bu. Saya akan ambilkan celana ganti, ucap Shelma lalu bergegas pergi. Sepeninggal Shelma, Farida kembali melancarkan serangan psikologisnya. Ia memeluk lengan Heru yang masih kesal. Mas, kayaknya Mbak Shelma itu sengaja deh cari gara-gara karena dia masih pegang kendali di rumah ini. Hasut Farida dengan nada manja namun berbisa. Aku jadi khawatir. Mas, nanti kalau kita sudah nikah, jangan-jangan dia bakal mempersulit kita pakai harta gono gini. Kamu tahu kan, status kepemilikan perusahaan dan rumah ini masih campur aduk sama nama dia. Heru terdiam, kata-kata Farida masuk ke dalam pikiran paranoidnya. Maksudmu?
Ya logikanya, kalau kamu benar-benar pemimpin keluarga dan CEO hebat, harusnya semua aset itu 100% atas nama kamu dong. Mas, kompor Farida semakin menjadi. Selama nama Shelma masih ada di surat-surat penting, dia bisa kapan saja memblokir akses uang kamu. Buktinya tadi kamu kelihatan pusing pas lihat HP. Jangan-jangan dia sudah mulai main curang nahan uang belanja kita. Kalimat itu menohok tepat di jantung ketakutan Heru. Benar juga. Masalah keuangan yang tiba-tiba macet ini pasti ulah Shelma. Heru merasa harga dirinya terinjak-injak jika harus bergantung pada kebaikan hati istri yang akan ia duakan. Kamu benar, Farida, gumam Heru, matanya menyipit penuh ambisi. Wanita itu pasti sedang merencanakan sesuatu untuk menahan uangku. Aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Makanya, Mas, Farida mendekatkan bibirnya ke telinga Heru, berbisik layaknya ular berbisa, sebelum pernikahan kita sah, pastikan dia menyerahkan semuanya secara tertulis. Biar dia nggak punya senjata lagi buat ngelawan kita. Kalau dia cinta sama kamu, dia pasti relakan kasih semuanya demi kebahagiaan kamu. Bu Wiwit yang mendengar ide itu langsung bertepuk tangan girang. Ide brilian. Benar kata Farida, Heru. Ambil alih semuanya. Jangan sisakan celah buat Shelma menguasai harta keluarga kita. Biar ibu yang bantu desak dia nanti malam. Heru mengangguk mantap. Egonya telah dibakar sempurna. Ia tidak sadar bahwa ide, pengambil alihan aset, itu sebenarnya adalah perangkap mematikan yang sudah disiapkan Shelma. Heru merasa gagah dengan rencana itu, merasa akan menjadi penguasa mutlak. Sementara itu, dari balik tembok pembatas ruang makan, Shelma mendengar semuanya sambil tersenyum tipis. Ia merogoh saku dasternya, mengetik pesan singkat pada Dinda, umpan sudah dimakan. Siapkan dokumen jebakan itu besok pagi. Pastikan klausul utangnya tertulis rapi di halaman yang paling membosankan untuk dibaca. Sandiwara Farida sukses besar. Heru kini bukan hanya ingin menikah lagi, tapi juga sukarela berlari menuju jurang kebangkrutan sambil merasa dirinya adalah pemenang. Shelma melangkah kembali ke dapur dengan hati yang jauh lebih ringan, siap menyambut babak berikutnya di mana ia akan, dipaksa, menyerahkan beban miliaran rupiah itu ke pundak suaminya yang serakah. Malam itu, atmosfer di ruang keluarga terasa lebih berat dari biasanya. Udara dingin dari pendingin ruangan, seolah membekukan ketegangan yang merayap di antara mereka. Heru duduk di sofa utama layaknya seorang raja yang sedang memimpin pengadilan, kakinya disilangkan dengan angkuh. Di sebelah kanannya, Farida duduk sambil memain-mainkan ujung rambutnya dengan senyum licik, sementara Bu Wiwit duduk di sebelah kiri dengan tatapan tajam mengawasi mangsa. Di hadapan mereka bertiga, Shelma duduk di kursi kayu kecil, posisi yang sengaja diatur untuk membuatnya merasa terintimidasi dan kerdil. Shelma, aku tidak mau berbasa-basi, buka Heru dengan suara berat yang dibuat berwibawa. Matanya menatap lurus ke arah istrinya. Pernikahanku dengan Farida tinggal menghitung hari. Sebagai kepala keluarga, aku ingin memastikan masa depan keluarga baruku terjamin tanpa gangguan dari pihak manapun, termasuk kamu. Shelma menautkan kedua tangannya di pangkuan, memasang ekspresi cemas yang sempurna. Maksud Mas Heru apa? Bukankah aku sudah mengizinkan Mas menikah lagi? Aku juga sudah pindah kamar. Apa itu belum cukup? Belum, sela Bu Wiwit ketus. Izin di mulut itu gampang ditarik lagi. Kami butuh bukti nyata kalau kamu tidak akan macam-macam di kemudian hari. Apalagi soal harta. Heru mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ibunya diam sejenak. Ia kembali menatap Shelma. Dengar, Shelma. Selama ini perusahaan, rumah ini, dan beberapa aset lainnya masih tercampur atas namamu karena warisan ayahmu dulu. Itu membuat posisiku sebagai CEO dan kepala rumah tangga jadi lemah. Aku tidak bisa leluasa mengambil keputusan bisnis, karena harus selalu minta tanda tanganmu. Itu menghambat kinerjaku. Heru berhenti sejenak, mengambil napas, lalu menjatuhkan bom yang sudah ditunggu-tunggu Shelma. Jadi, aku minta kamu menyerahkan kepemilikan penuh perusahaan dan sertifikat rumah ini kepadaku. Ubah semuanya menjadi atas namaku. Anggap saja ini sebagai bukti baktimu sebagai istri yang sholehah dan syarat mutlak agar aku tetap mempertahankanmu sebagai istri pertama. Ruangan hening seketika. Shelma menundukkan wajahnya, bahunya sedikit berguncang.
Bagi Heru dan keluarganya, itu terlihat seperti guncangan tangis kesedihan. Namun sebenarnya, Shelma sedang menahan tawa getir. Ikan sudah memakan umpan beserta kailnya. Mas. Suara Shelma terdengar parau dan bergetar. Perusahaan itu peninggalan ayah. Itu satu-satunya yang tersisa untukku. Kalau aku serahkan semuanya ke Mas Heru, lalu aku punya apa? Bagaimana kalau nanti Mas membuangku? Farida langsung menyambar dengan nada provokatif. Tuh kan, Mas, apa aku bilang? Dia itu nggak tulus cinta sama kamu. Dia cuma cinta hartanya. Kalau dia beneran istri yang baik, dia pasti percaya sama suaminya dong. Masa sama suami sendiri hitung-hitungan? Dasar wanita matre, timpal Bu Wiwit garang. Kamu itu di sini cuma numpang hidup. Shelma, suamimu itu sudah kerja keras banting tulang ngurusin perusahaan bobrok ayahmu itu sampai sukses. Wajar kalau sekarang dia minta haknya. Jangan serakah kamu. Shelma mengangkat wajahnya, menatap Heru dengan mata berkaca-kaca yang dibuat-buat. Bukan begitu, Bu. Aku hanya khawatir. Mengurus perusahaan itu tidak mudah. Mas, tanggung jawabnya besar. Ada banyak hal di balik layar yang Mas Heru mungkin belum paham sepenuhnya. Kalau semua beban itu pindah ke pundak Mas, aku takut Mas Heru tidak sanggup. Kalimat itu menyengat ego Heru. Ia merasa diremehkan. Wajahnya memerah padam. Ia bangkit dari duduknya, menunjuk wajah Shelma dengan penuh emosi. Jaga mulutmu, Shelma. Kamu pikir aku tidak mampu? Selama ini aku yang duduk di kursi direktur. Aku yang memimpin rapat. Kamu cuma tahu tanda tangan dan terima beres di rumah. Berani-beraninya kamu meragukan kemampuanku? Bentak Heru. Aku hanya mengingatkan, Mas. Shelma mencoba membela diri dengan suara lemah. Menjadi pemilik tunggal berarti menanggung semua risiko sendirian. Termasuk segala konsekuensi hukum dan finansialnya. Aku tidak peduli, potong Heru keras. Aku mau segalanya dipindahkan atas namaku besok. Tidak ada tapi-tapian. Kalau kamu menolak, detik ini juga aku jatuhkan talak 3 buat kamu, dan kamu angkat kaki dari sini tanpa bawa baju sehelai pun. Ancaman itu menggema di ruangan. Bu Wiwit tersenyum puas, merasa anaknya sangat gagah. Farida menatap Shelma dengan tatapan mengejek, seolah berkata, habislah riwayatmu. Shelma terdiam cukup lama, membiarkan ketegangan memuncak. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah pasrah menerima nasib. Baiklah, Mas, ucap Shelma lirih, kepalanya tertunduk lesu. Kalau itu memang keinginanmu, dan kalau Mas Heru merasa sanggup menanggung semuanya, aku akan turuti. Besok pagi aku akan panggil Pak Broto untuk mengurus surat-surat pengalihan hak itu. Senyum kemenangan merekah lebar di wajah Heru. Ia merasa telah menaklukkan dunia. Ia merasa telah berhasil menundukkan istri yang selama ini ia anggap sebagai penghalang kekuasaannya. Ia kembali duduk dengan perasaan jumawa, merangkul bahu Farida. Nah, begitu dong. Itu baru istri yang tahu diri, puji Heru dengan nada merendahkan. Jangan khawatir, selama kamu menurut, aku akan tetap memberimu makan dan tempat tinggal di sini. Walaupun ya, mungkin jatah bulanannya harus disesuaikan, karena prioritas keuanganku sekarang adalah Farida. Terima kasih, Mas, jawab Shelma singkat. Shelma bangkit dari kursi kecilnya. Sebelum beranjak pergi, ia menatap mereka bertiga satu persatu. Tatapannya bukan tatapan kekalahan, melainkan tatapan perpisahan, perpisahan pada kehidupan nyaman mereka. Aku akan menghubungi Pak Broto sekarang agar berkasnya siap besok pagi. Permisi, pamit Shelma. Saat Shelma berjalan menjauh menuju kamarnya, ia bisa mendengar sorak-sorai kecil di belakang punggungnya. Bu Wiwit terdengar berkata, akhirnya, kita bakal jadi orang kaya beneran, Farida. Nanti sertifikat rumah ini simpan baik-baik ya, jangan sampai dipegang Shelma lagi. Shelma menutup pintu kamarnya, menguncinya, dan bersandar di balik pintu. Senyum tipis yang dingin terukir di bibirnya. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Pak Broto. Mereka memaksa meminta, bom waktu, itu. Siapkan dokumennya besok pagi. Pastikan pasal tentang pengalihan seluruh utang pribadi dan perusahaan,
dicetak tebal tapi tersamar di antara bahasa hukum yang rumit. Dia sudah tidak sabar ingin menghancurkan dirinya sendiri. Malam itu, Heru tidur nyenyak memimpikan kekayaan tanpa batas, sementara Shelma terjaga, mempersiapkan pena yang akan digunakan suaminya untuk menandatangani vonis kehancurannya sendiri. Matahari pagi menembus jendela kaca ruang tamu yang besar, menyinari tumpukan berkas tebal yang tertata rapi di atas meja kayu jati. Suasana pagi itu terasa formal dan tegang, seolah akan ada penandatanganan perjanjian perdamaian antar negara, padahal yang terjadi adalah penyerahan tahta dalam satu rumah tangga. Heru duduk dengan punggung tegak, mengenakan setelan jas terbaiknya, meski ia hanya berada di rumah sendiri. Ia ingin terlihat berkuasa di hadapan Pak Broto. Di sampingnya, Farida duduk sambil memegang lengan Heru erat-erat. Matanya berbinar menatap tumpukan kertas itu seolah melihat tumpukan emas batangan. Bu Wiwit duduk di sofa single dengan kaki bergoyang-goyang tidak sabar, senyum serakah terpatri jelas di wajah keriputnya. Di seberang meja, Pak Broto membuka tas kerjanya dengan gerakan lambat dan terukur. Ia mengeluarkan beberapa map tambahan dan sebuah pena emas yang terlihat mahal. Shelma duduk di samping pengacara tua itu, wajahnya tertunduk lesu, kedua tangannya saling meremas di pangkuan, menyempurnakan akting sebagai pihak yang kalah dan tertekan. "Selamat pagi, Pak Heru, Bu Shelma," sapa Pak Broto dengan nada datar profesionalnya. "Sesuai instruksi mendadak yang saya terima tadi malam dari Bu Shelma, saya telah menyiapkan draft akta pemindahan hak dan tanggung jawab mutlak." Pak Broto mendorong tumpukan dokumen itu ke hadapan Heru. Dokumen ini menyatakan bahwa saudari Shelma secara sadar dan tanpa paksaan, menyerahkan kepemilikan penuh atas PT. Warisan abadi, sertifikat rumah ini, serta 2 ruko di pusat kota kepada saudara Heru. Dengan ditandatanganinya dokumen ini, maka saudara Heru akan memiliki kendali penuh atas semua aset tersebut, termasuk hak veto dalam pengambilan keputusan perusahaan tanpa perlu persetujuan Bu Shelma lagi. Mata Heru berbinar buas. Penjelasan itu terdengar seperti musik terindah di telinganya. "Bagus. Sangat bagus. Mana yang harus saya tanda tangani?" Heru langsung menyambar pena emas yang disodorkan Pak Broto. Namun, sebelum ujung pena menyentuh kertas, Shelma tiba-tiba menahan lengan suaminya. "Tunggu, Mas," cegah Shelma dengan suara bergetar. Heru menepis tangan Shelma kasar. "Apa lagi? Kamu mau berubah pikiran? Sudah terlambat." Bukan begitu," sanggah Shelma cepat, matanya menatap Heru dengan sorot memohon yang dibuat-buat. "Dokumennya tebal sekali, Mas. Isinya ratusan halaman. Apa Mas tidak mau membacanya dulu? Atau biar Pak Broto bacakan poin-poin pentingnya satu persatu? Aku takut ada pasal yang memberatkan Mas Heru nantinya." Itu adalah pancingan psikologis terbaik yang Shelma lempar. Ia tahu betul sifat Heru. Semakin dilarang, semakin Heru ingin melakukannya. Semakin Shelma terlihat khawatir, semakin Heru merasa hebat. "Halah, kamu ini memang ribet," bentak Bu Wiwit tidak sabar. "Baca ratusan halaman kapan selesainya? Heru itu orang sibuk. Dia CEO. Waktunya berharga, nggak kayak kamu yang pengangguran." Farida ikut memanaskan suasana. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Heru, berbisik dengan nada mendesak. "Mas, jangan mau didikte sama dia. Itu cuma trik dia buat nunda-nunda waktu. Siapa tahu dia berharap kamu capek baca terus batalin semuanya. Tanda tangan aja sekarang, Mas. Biar kita aman." Heru mengangguk, merasa bisikan Farida masuk akal. Ia menatap Shelma dengan tatapan meremehkan. "Dengar ya, Shelma. Aku ini pebisnis ulung. Aku sudah biasa tanda tangan kontrak miliaran rupiah. Aku tidak butuh membaca detail remeh-temeh buatan pengacara tua ini. Yang penting intinya perusahaan dan rumah jadi milikku, kan?" Heru menatap Pak Broto tajam. "Pak Broto, intinya saya jadi pemilik tunggal, betul?" Pak Broto mengangguk takzim, menyembunyikan seringai tipis di balik wajah kakunya. "Betul, Pak. Bapak akan menjadi pemilik tunggal atas segala aset dan segala konsekuensi yang melekat pada aset tersebut." "Nah, dengar itu?" seru Heru puas. Tanpa membuang waktu lagi, Heru mulai membubuhkan tanda tangannya di setiap halaman yang ditandai stiker kuning. Shred, shred.
Suara goresan pena itu terdengar nyaring di ruangan yang hening. Heru menandatangani lembar demi lembar dengan cepat, penuh percaya diri, dan tentu saja tanpa membaca. Ia melewatkan pasal 7 tentang kewajiban pembayaran vendor. Ia mengabaikan pasal 12 tentang risiko hukum. Dan yang paling fatal, ia tidak melirik sama sekali pasal 15 yang tertulis dalam paragraf panjang yang membosankan. Pihak kedua, Heru, dengan ini setuju untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab keuangan pihak pertama, Shelma, yang terkait dengan entitas usaha tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh utang piutang pribadi maupun perusahaan yang tercatat maupun yang belum tercatat, serta membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan ganti rugi di masa depan. Shelma memperhatikan setiap goresan tinta itu dengan jantung berdebar. Bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang tertahan. Setiap tanda tangan Heru adalah satu paku yang ditancapkan ke peti matinya sendiri. Halaman terakhir, Pak, ucap Pak Broto sambil membuka lembar paling belakang. Di sana ada meterai yang sudah ditempel. Heru menekan penanya kuat-kuat saat membubuhkan tanda tangan terakhir, lalu mengangkat tangannya ke udara seolah baru saja memenangkan trofi juara dunia. Selesai, seru Heru lantang. Ia menutup map itu dan menepuknya keras-keras. Sekarang, aku adalah raja yang sesungguhnya di rumah dan perusahaan ini. Tidak ada lagi yang bisa mengatur-atur aku. Bu Wiwit langsung bertepuk tangan heboh, lalu memeluk anaknya. Alhamdulillah. Akhirnya kekayaan kita aman, Nak. Ibu bangga sama kamu. Farida tersenyum lebar, mencium pipi Heru. Selamat ya, sayang. Kamu hebat banget. Lalu, matanya melirik sekilas ke arah Shelma, memberikan kedipan samar. Mission accomplished, batinnya. Shelma menghela napas panjang, seolah melepaskan beban berat. Padahal, ia memang baru saja melepaskan beban utang puluhan miliar dari pundaknya. Selamat, Mas, ucap Shelma pelan. Semoga, Mas Heru kuat memikul amanah ini. Heru tertawa mengejek. Simpan saja doamu itu. Kamu mending siap-siap. Setelah aku menikah dengan Farida minggu depan, jatah bulananmu akan aku potong 50%. Kamu harus belajar hidup hemat, karena uangku sekarang untuk memanjakan istri baruku dan ibuku. Baik, Mas, jawab Shelma patuh. Pak Broto membereskan dokumen-dokumen itu dengan cepat, memasukkannya kembali ke dalam tas sebelum Heru sempat berubah pikiran untuk membacanya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Saya harus segera mendaftarkan akta ini ke notaris agar sah secara hukum hari ini juga. Pamit Pak Broto. Cepat urus. Pak, jangan sampai ada yang terlewat, perintah Heru sombong. Saat Pak Broto dan Shelma berjalan beriringan menuju pintu depan untuk mengantar sang pengacara, Shelma berbisik sangat pelan tanpa menoleh. Pastikan sertifikat rumah dan akta perusahaan atas namanya keluar secepat mungkin. Aku ingin dia memegang bom itu saat meledak. Tenang saja, Bu Shelma, balas Pak Broto lirih. Dalam 24 jam, dia resmi menjadi orang termiskin yang merasa paling kaya di kota ini. Shelma menutup pintu depan, meninggalkan Pak Broto yang berlalu. Saat ia berbalik, ia melihat Heru, Bu Wiwit, dan Farida sedang berfoto selfie dengan latar belakang ruang tamu mewah yang mereka pikir baru saja mereka menangkan. Shelma tersenyum. Biarlah mereka berfoto. Itu akan menjadi kenang-kenangan terakhir mereka di rumah yang sebentar lagi akan ditempeli stiker, disita bank. Sejak tanda tangan keramat di atas meterai itu dibubuhkan, perilaku Heru berubah drastis menjadi seperti orang yang baru saja memenangkan lotre triliunan rupiah. Ia merasa dunia kini berada di bawah telapak kakinya. Rasa percaya dirinya melambung setinggi langit, membuatnya buta pada kenyataan bahwa ia sedang menari di bibir jurang. Persiapan pesta pernikahan Heru dan Farida dikebut gila-gilaan. Tidak ada kata hemat dalam kamus Heru kali ini. Ia ingin membuktikan kepada semua orang, terutama kepada kolega bisnis dan keluarga besar yang dulu pernah meremehkannya saat ia masih menumpang di rumah istri, bahwa kini ia adalah penguasa tunggal. Ganti bunga dekorasinya. Saya tidak mau mawar lokal. Pesan mawar impor dari Belanda. Saya mau wangi uang tercium di seluruh gedung resepsi besok. Teriak Heru melalui sambungan telepon kepada wedding organizer. Kakinya diselonjorkan di atas meja kerja yang dulu merupakan meja kerja mendiang ayah Shelma. Di sudut ruangan,
Sekretaris keuangan perusahaan yang dipanggil ke rumah berdiri dengan wajah pucat. Tapi Pak Heru, kas perusahaan sedang kritis. Untuk membayar vendor dekorasi dan catering semewah ini, kita harus mencairkan dana cadangan gaji karyawan bulan depan. Itu sangat berisiko, Pak. Heru membanting gagang telepon, menatap tajam karyawan malang itu. Siapa bosnya di sini? Saya atau kamu? Perusahaan ini milik saya sekarang. Sahamnya 100% atas nama saya. Suka-suka saya mau pakai uangnya untuk apa? Cairkan dana itu sekarang, atau kamu saya pecat detik ini juga. Karyawan itu menunduk ketakutan dan buru-buru keluar ruangan, tidak berani membantah titah sang raja baru. Heru mendengus kesal, lalu tersenyum lebar saat Farida masuk membawa tablet yang menampilkan desain cincin berlian. Mas, lihat deh. Bagus banget kan cincinnya? Tapi harganya naik sedikit jadi 300 juta. Boleh ya, Mas? Rengek Farida dengan suara manja yang memabukkan Heru. Beli 2 kalau perlu. Jawab Heru Jumawa, langsung mentransfer uang dari rekening perusahaan tanpa berpikir 2 kali. Ia merasa uang di rekening itu adalah miliknya pribadi, tanpa sadar bahwa setiap rupiah yang ia tarik adalah paku tambahan untuk peti mati keuangannya sendiri. Sementara itu, di halaman depan rumah, Bu Wiwit sedang menggelar pertunjukan kesombongannya sendiri. Ia sengaja mengundang tetangga-tetangga komplek untuk syukuran kecil-kecilan, padahal tujuannya hanya untuk pamer. Iya dong, Jeng. Heru itu sekarang sudah jadi pemilik tunggal perusahaan. Shelma sudah nggak punya kuasa apa-apa lagi. Kasihan sih sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga istri yang kurang kompeten, celoteh Bu Wiwit sambil memamerkan gelang emas baru yang dibelikan Heru kemarin. Shelma yang baru saja pulang dari pasar, sengaja lewat pintu samping agar tidak terlihat, mendengar semua gunjingan itu. Tetangga-tetangga menatapnya dengan pandangan iba bercampur ingin tahu, tapi Shelma hanya melemparkan senyum tipis dan terus berjalan menuju kamar tamunya yang sempit. Di dalam kamar, Shelma bukan hanya sekadar meratapi nasib. Ia sedang melakukan pembersihan aset pribadinya yang sesungguhnya. Jauh dari pengetahuan Heru yang hanya silau pada sertifikat tanah dan saldo perusahaan, Shelma diam-diam mengamankan barang-barang bernilai tinggi yang merupakan hak miliknya secara hukum dan tidak termasuk dalam perjanjian bodoh yang ditandatangani Heru. Ia membuka kotak perhiasan rahasia yang ia simpan di balik lemari. Di sana tersimpan koleksi berlian peninggalan ibunya, jam tangan limited edition, dan beberapa lukisan kecil karya maestro yang nilainya bisa membeli 2 rumah mewah ini. Dengan hati-hati, Shelma membungkus barang-barang itu dan memasukkannya ke dalam tas jinjing sederhana yang terlihat murah agar tidak mencolok. Mau dibawa kemana rongsokan itu? Suara Heru tiba-tiba terdengar dari ambang pintu. Pria itu berdiri di sana dengan senyum mengejek, menatap Shelma yang sedang berlutut di lantai mengemasi barang. Shelma tidak terkejut. Ia meneruskan kegiatannya dengan tenang. Hanya barang-barang lama, Mas. Kenang-kenangan dari ibu. Tidak ada harganya buat Mas Heru, tapi berharga buatku. Heru melangkah masuk, menendang pelan salah satu koper Shelma. Baguslah kalau kamu sadar diri. Jangan coba-coba membawa aset berharga dari rumah ini. TV, kulkas, sofa, lukisan besar di ruang tamu, itu semua sekarang milikku. Tenang saja, Mas. Aku tidak akan membawa barang-barang itu. Aku hanya membawa baju dan barang pribadiku, jawab Shelma lembut. Dalam hati ia tertawa, ambil saja lukisan besar di ruang tamu itu, Mas. Itu cuma replika seharga 2 juta. Lukisan aslinya yang seharga 2 miliar sudah aman di dalam tas butut ini. Heru berjongkok, mensejajarkan wajahnya dengan Shelma. Ia ingin melihat rasa sakit di mata istrinya. Besok adalah hari besarku. Farida akan menjadi ratu di rumah ini. Kamu boleh datang kalau mau. Tapi ingat, jangan bikin malu. Duduk di belakang, makan secukupnya, lalu pulang. Jangan harap kamu bisa duduk di pelaminan bersamaku. Shelma menatap mata suaminya lekat-lekat. Mata yang dulu pernah ia cintai, kini hanya memancarkan ketamakan. Aku pasti datang, Mas, ucap Shelma penuh arti. Aku tidak akan melewatkan momen terpenting dalam hidup Mas Heru. Aku sudah menyiapkan kado yang sangat spesial. Kado yang tidak akan pernah Mas lupakan seumur hidup. Heru tertawa meremehkan. Kado apa?
Paling juga jam tangan murah atau kemeja diskonan. Simpan saja uangmu yang sedikit itu buat bekal hidupmu nanti setelah aku potong jatah bulananmu. Heru berdiri, merapikan jasnya. Oh ya, mulai besok, kamar tamu ini akan dijadikan gudang sepatu Farida. Jadi sebaiknya setelah pesta selesai, kamu cari tempat tidur lain. Mungkin di kamar pembantu di belakang masih muat. Setelah melontarkan hinaan terakhir itu, Heru melenggang pergi dengan angkuh. Shelma menghela napas panjang. Ia menutup resleting tas jinjingnya rapat-rapat. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dinda. Undangan untuk para tamu VIP sudah disebar, Bu. Pihak bank, debt collector legal, dan polisi bagian kejahatan keuangan sudah konfirmasi akan hadir tepat saat acara potong kue. Shelma tersenyum. Ia menatap pantulan dirinya di cermin retak yang ada di kamar itu. Wajahnya tidak lagi terlihat seperti istri yang teraniaya. Wajah itu kini dingin, tajam, dan siap untuk membalikkan keadaan. Nikmatilah malam terakhirmu sebagai raja, Heru, bisik Shelma pada kesunyian kamar itu. Karena besok, mahkotamu akan berubah menjadi borgol besi. Di luar, suara tawa Farida dan Bu Wiwi terdengar semakin keras, merayakan kemenangan semu di atas pondasi pasir yang siap runtuh diterjang ombak kenyataan. Pesta pora itu hanyalah awal dari bencana yang sesungguhnya. Gedung resepsi pernikahan itu berubah menjadi lautan bunga impor yang memabukkan. Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata setiap tamu undangan. Heru berdiri di pelaminan dengan dagu terangkat tinggi, mengenakan setelan jas tuxedo hitam yang dipesan khusus dari desainer ternama. Di sampingnya, Farida tersenyum lebar dalam balutan gaun pengantin berekor panjang yang bertabur kristal Swarovski, tangannya tak henti-hentinya melambai ke arah tamu seolah ia adalah selebriti papan atas. Bu Wiwit, yang mengenakan kebaya brokat emas yang terlalu mencolok, sibuk hilir mudik di antara meja tamu VIP. Mulutnya tak henti-hentinya membanggakan kesuksesan anaknya. Iya, Jeng. Semua ini Heru yang bayar tunai. Perusahaan kan sekarang sudah 100% milik dia. Jadi ya wajar kalau pestanya mewah begini. Menantu baru saya ini memang pembawa hoki. Beda sama yang lama, celoteh Bu Wiwit dengan suara keras, sengaja agar terdengar oleh kerabat-kerabat jauh yang selama ini jarang mereka temui. Musik orkestra mengalun lembut, mengiringi tawa dan denting gelas para tamu yang menikmati hidangan catering kelas 1. Heru merasa inilah puncak kejayaannya. Ia memiliki istri muda yang cantik, kekayaan yang, ia pikir, melimpah, dan pengakuan sosial yang selama ini ia dambakan. Ia merasa tak tersentuh. Namun, suasana pesta yang penuh hura-hura itu tiba-tiba berubah senyap secara bertahap, dimulai dari arah pintu masuk utama. Bisik-bisik para tamu mulai terdengar, merambat cepat seperti api yang membakar rumput kering. Heru yang menyadari perubahan atmosfer itu mengerutkan kening, matanya menyapu ke arah pintu masuk. Di sana, berdiri sosok yang sangat ia kenal, namun terasa begitu asing. Shelma melangkah masuk. Bukan dengan wajah sembab dan pakaian lusuh, seperti yang diharapkan Heru. Sebaliknya, Shelma tampil memukau dengan gaun malam berbahan bludru hitam pekat yang membalut tubuhnya dengan elegan. Gaun itu sederhana namun memancarkan aura misterius dan berkelas, kontras dengan gaun Farida yang berisik dan penuh payet. Rambutnya disanggul modern, menampakkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung mutiara tunggal, satu-satunya perhiasan yang ia kenakan, namun cukup untuk membuat perhiasan emas mentereng Bu Wiwi terlihat murahan. Itu istri pertamanya, kan? Bisik seorang tamu. Cantik sekali ya, kok malah terlihat lebih berwibawa daripada pengantinnya? Sahut yang lain. Shelma berjalan tenang membelah kerumunan. Langkah kakinya mantap. Wajahnya dihiasi senyum tipis yang tak terbaca. Ia tidak menunduk malu. Ia justru menatap lurus ke arah pelaminan. Tatapan matanya tajam menusuk langsung ke arah Heru yang mematung. Farida yang menyadari perhatian tamu beralih pada Shelma, langsung cemberut dan meremas lengan Heru. Mas, ngapain dia datang pakai baju hitam begitu? Kayak mau melayat saja. Usir dia, Mas. Heru berdehem, berusaha mengembalikan kewibawaannya. Tenang sayang. Biar dia lihat betapa bahagianya kita. Biar dia makin sakit hati. Shelma akhirnya tiba di antrean salaman. Saat gilirannya tiba di depan Bu Wiwit,
Ibu mertuanya itu langsung memalingkan wajah dengan jijik. Ngapain kamu dandan menor begitu? Mau menyaingi pengantin? Sadar diri, kamu itu cuma masa lalu, desis Bu Wiwit tajam. Shelma tersenyum manis, sangat manis hingga terlihat menakutkan. Selamat ya, Bu. Semoga Ibu menikmati pesta mewah ini. Karena pesta seperti ini, mungkin tidak akan pernah Ibu rasakan lagi seumur hidup. Tanpa menunggu balasan Bu Wiwit yang melongo, Shelma bergeser ke hadapan Heru dan Farida. Heru menatap istrinya dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan meremehkan, meski dalam hati ia mengakui Shelma terlihat sangat menawan malam ini. Aku kira kamu gak punya nyali buat datang, ejek Heru. Silakan nikmati makanannya. Makan yang banyak, mumpung gratis. Di rumah nanti kan kamu cuma makan sisa. Selamat, Mas Heru, Farida, ucap Shelma tenang, mengabaikan hinaan itu. Suaranya jernih, terdengar oleh orang-orang di sekitar panggung pelaminan. Kalian memang pasangan yang serasi. Sama-sama ambisius, sama-sama tidak teliti. Farida melotot. Maksud lo apa? Shelma tidak menjawab Farida. Ia membuka clutch bag kecil yang dibawanya, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang tersegel rapi. Ia menyodorkan amplop itu kepada Heru. Sesuai janjiku kemarin, Mas. Aku membawakan kado spesial untuk hari bahagiamu. Ini adalah hadiah perpisahan dariku, sekaligus ucapan selamat datang di kehidupanmu yang baru sebagai pemilik tunggal. Heru tertawa kecil, mengambil amplop itu dengan kasar. Apa ini? Cek pesangon? Atau surat cinta minta balikan? Buka saja, Mas. Biar semua orang tahu betapa kayanya suamiku ini, tantang Shelma lembut. Didorong rasa penasaran dan ingin memamerkan isinya, yang ia duga adalah dokumen aset lainnya, Heru merobek segel amplop itu di depan Farida dan para tamu VIP yang berdiri di dekat panggung. Ia menarik keluar tumpukan kertas di dalamnya dengan gerakan dramatis. Namun, senyum di wajah Heru perlahan luntur saat matanya membaca judul kop surat di lembar pertama. Surat somasi ketiga dan pemberitahuan penyitaan jaminan ban kencana. Heru terbelalak. Ia membalik ke lembar kedua. Laporan tunggakan pajak perusahaan penggelapan dana total kewajiban. 25 miliar rupiah, 25 miliar rupiah. Tangan Heru mulai gemetar. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di dahinya, melunturkan bedak tipis yang ia pakai. Ia membalik lagi ke lembar berikutnya. Itu adalah salinan akta pemindahan hak yang baru saja ia tanda tangani kemarin, dengan satu paragraf yang dilingkari spidol merah oleh Shelma. Paragraf tentang pengalihan 100% utang piutang pribadi dan perusahaan kepada pihak kedua, Heru. Ini apa ini, Shelma? Gagap Heru, suaranya tercekat di tenggorokan. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas di tangannya. Shelma mendekatkan wajahnya ke telinga Heru, berbisik pelan namun sangat jelas. Itu adalah kerajaan yang kamu minta, Mas. Perusahaan itu sudah bangkrut sejak 6 bulan lalu karena ulahmu sendiri. Selama ini aku menutupinya dengan uang warisanku. Tapi karena kamu ingin memiliki semuanya, selamat. Utang 25 miliar itu sekarang resmi menjadi milikmu pribadi. Dan karena sertifikat rumah ini sudah kamu balik nama atas namamu kemarin, rumah ini juga akan disita bank besok pagi. Heru merasa lututnya lemas seketika. Dunianya berputar. Ia menatap Farida, berharap mendapat dukungan, tapi Farida justru menatap tumpukan kertas itu dengan mata membelalak horor. Maksudnya apa ini, Mas? Pekik Farida, suaranya melengking tinggi, melupakan akting manjanya. Kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang perusahaan untung besar. Kenapa ada tagihan utang 25 miliar? Mas bisa jelaskan, ini pasti salah paham. Heru mencoba membela diri, tapi lidahnya keluh. Shelma mundur selangkah, memberikan ruang bagi drama yang sesungguhnya untuk dimulai. Ia melihat ke arah pintu masuk gedung. Di sana, Pak Broto baru saja masuk, diiringi oleh 4 orang pria berbadan tegap berseragam polisi dan 2 orang petugas bank yang membawa stiker merah besar bertuliskan, di bawah pengawasan bank. Shelma tersenyum puas. Kado utamanya telah tiba. Pestanya baru saja dimulai. Mas, ucap Shelma sambil merapikan gaun hitamnya. Nikmatilah potong kuenya, sebelum tanganmu diborgol.
Musik orkestra yang tadinya mengalun syahdu mendadak berhenti dengan bunyi cering yang menyakitkan telinga, saat salah satu pemain biola menjatuhkan alat musiknya karena kaget. Kedatangan 4 polisi berseragam lengkap ke atas panggung pelaminan bukanlah atraksi hiburan yang diharapkan para tamu undangan. "Saudara Heru Santoso?" tanya salah satu polisi dengan suara bariton yang tegas. Ia tidak butuh jawaban, karena wajah pria di hadapannya sudah sepucat mayat. "Kami membawa surat perintah penahanan atas dugaan penggelapan dana perusahaan, penipuan investasi, dan pemalsuan laporan keuangan. Anda harus ikut ke kantor polisi sekarang." Heru mundur selangkah, hampir tersandung gaun pengantin Farida yang mengembang. "Tidak. Ini pasti salah. Saya pemilik perusahaan. Saya CEO. Saya tidak mungkin menggelapkan uang saya sendiri," teriaknya histeris, matanya liar mencari celah untuk kabur, namun ia terkepung. Pak Broto, yang berdiri tenang di samping polisi, melangkah maju sambil membetulkan letak kacamata tebalnya. "Koreksi, Pak Heru. Anda memang pemilik perusahaan sekarang. Tapi tindak pidana penggelapan itu Anda lakukan 6 bulan lalu, saat status Anda masih direktur operasional dan pemegang saham minoritas. Dan karena kemarin Anda dengan sukarela menandatangani pengalihan tanggung jawab mutlak, maka Anda juga mengakui secara hukum bahwa semua kerugian negara dan utang piutang akibat tindakan itu adalah tanggung jawab Anda pribadi. Tidak ada lagi perlindungan hukum korporasi." "Shelma." Heru menoleh ke arah istrinya, atau mantan istrinya, dengan tatapan nyalang penuh kebencian. "Kamu menjebakku. Kamu tahu dokumen itu isinya racun, tapi kamu membiarkanku menandatanganinya. Dasar istri durhaka. Ular berbisa." Shelma hanya berdiri diam, kedua tangannya terlipat anggun di depan dada. "Aku sudah menawarkannya padamu untuk dibaca, Mas. Aku bahkan memohon padamu untuk berhati-hati. Tapi kamu bilang apa? Aku tidak butuh membaca detail remeh-temeh. Kesombonganmulah yang menjebakmu, bukan aku." 2 polisi langsung memegang lengan Heru di kiri dan kanan. Bunyi klik dari borgol besi yang mengunci pergelangan tangan Heru terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi senyap itu. Para tamu undangan menahan napas, ponsel-ponsel mereka terangkat tinggi, merekam momen kehancuran sang pengantin pria secara live. "Farida. Sayang, tolong Mas, hubungi pengacara. Jangan diam saja." Heru meronta, memohon pada wanita yang baru beberapa menit lalu sah menjadi istri keduanya. Ia berharap Farida akan menangis, memeluknya, atau setidaknya memaki polisi. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat rahang Heru, dan seluruh tamu undangan, jatuh ke lantai. Farida, yang sejak tadi terlihat panik, tiba-tiba menghela napas panjang. Ia menegakkan tubuhnya, lalu dengan gerakan santai, ia melepaskan tangan Heru yang mencoba meraihnya. Wajah manja dan kekanak-kanakan yang selama ini ia pasang lenyap seketika, berganti dengan ekspresi dingin, cerdas, dan penuh wibawa. "Maaf, Pak Heru. Menghubungi pengacara tidak ada dalam job description saya," ucap Farida dengan nada suara yang benar-benar berbeda, lebih berat dan formal, tanpa desahan manja sedikit pun. Heru melongo. "Apa maksudmu? Kamu istriku." Farida tertawa kecil, tawa yang kering dan meremehkan. Ia melangkah mundur, mendekat ke arah Shelma. "Istri? Oh, secara teknis di atas kertas memang iya, tapi tenang saja. Gugatan pembatalan nikah atas dasar penipuan identitas dan kebangkrutan sudah disiapkan oleh tim Pak Broto. Lagi pula, siapa yang sudi menikah dengan koruptor bangkrut?" "Farida kamu." Bu Wiwit yang berdiri gemetar di samping kursi pelaminan menunjuk wajah Farida. "Kamu bilang kamu cinta mati sama anak ibu. Kamu bilang kamu anak orang kaya." Farida menatap Bu Wiwit dengan tatapan kasihan. Ia kemudian merogoh saku tersembunyi di balik gaun pengantinnya, mengeluarkan sebuah kartu nama dan menyelipkannya ke saku jas Heru yang sudah berantakan. "Kenalkan, nama asli saya Sarah. Saya adalah putri rekanan bisnis Pak Broto, sekaligus lulusan terbaik sekolah seni peran. Mbak Shelma menyewa jasa saya sebulan yang lalu dengan satu misi. Memastikan ego Pak Heru melambung tinggi sampai dia merasa tidak butuh membaca apapun yang dia tanda tangani." Dunia Heru runtuh untuk kedua kalinya dalam 5 menit. Lututnya benar-benar menyerah, membuatnya merosot hingga ditahan paksa oleh polisi agar tetap berdiri. Jadi semua ini sandiwara,
bisik Heru, suaranya pecah. Cintamu, perhatianmu, permintaanmu soal harta. Semua itu naskah, Mas Heru. Dan kamu adalah aktor pendukung yang sangat mudah dimanipulasi, jawab Farida, atau Sarah, dengan senyum miring. Ia kemudian menoleh pada Shelma. Mbak Shelma, akting saya memuaskan? Bonus cairkan? Shelma tersenyum, kali ini tulus. Sangat memuaskan, Sarah. Transferan sudah masuk 5 menit yang lalu, lengkap dengan bonus liburan ke Eropa yang kamu minta. Kalian berdua iblis, jerit Bu Wiwit histeris. Ia berlari menerjang ke arah Shelma, ingin mencakar wajah menantunya itu. Kembalikan harta anakku. Kembalikan rumahku. Dasar wanita jahat. Perampok. Namun, sebelum tangan Bu Wiwit menyentuh Shelma, 2 petugas keamanan gedung menahannya. Ibu Wiwit, ucap Pak Broto dingin sambil membuka map lain. Saya sarankan ibu menghemat tenaga. Petugas bank sedang dalam perjalanan menuju rumah untuk melakukan penyitaan aset. Ibu punya waktu tepat 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi ibu sebelum gembok pagar diganti. Dan ingat, barang-barang mewah yang dibeli menggunakan uang perusahaan harus ditinggalkan, atau ibu akan ikut diseret ke sel sebelah anak ibu atas tuduhan penadah barang hasil kejahatan. Mendengar kata penjara dan miskin, mata Bu Wiwit memutih. Tubuhnya kejang sesaat sebelum akhirnya ambruk pingsan di atas karpet merah yang seharusnya menjadi jalan kemuliaan anaknya. Ibu, teriak Heru, tapi polisi sudah mulai menyeretnya turun dari panggung. Saat Heru digiring melewati Shelma, ia berhenti sejenak, menatap wanita yang pernah ia sia-siakan itu. Tidak ada lagi rasa cinta di mata Heru, hanya ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Shelma, tolong aku. Rintih Heru, harga dirinya sudah hancur lebur. Aku suamimu, kamu harus menolongku. Shelma menatap Heru lekat-lekat. Ia mendekatkan wajahnya, menatap mata pria yang telah mengkhianatinya itu untuk terakhir kalinya. Kamu benar, Mas. Kamu suamiku, dan sebagai istri yang baik, aku sudah menuruti semua kemauanmu. Kamu minta izin menikah lagi? Aku izinkan. Kamu minta perusahaan? Aku berikan. Kamu minta rumah? Aku serahkan. Sekarang, kamu mendapatkan semua yang kamu minta beserta konsekuensinya. Shelma menegakkan tubuhnya, lalu berkata lantang. Bawa dia, Pak Polisi. Dia bukan tanggung jawab saya lagi. Heru berteriak-teriak memanggil nama Shelma saat diseret keluar gedung, menjadi tontonan ratusan pasang mata yang menatapnya dengan jijik. Di panggung pelaminan yang megah itu, kini hanya tersisa Shelma yang berdiri tegak bak seorang ratu yang baru saja memenangkan perang tanpa menyentuh pedang, dan Farida yang sedang sibuk melepas high heels-nya yang menyiksa karena pertunjukan sudah selesai. Pesta pernikahan itu bubar dengan cara yang paling tragis namun memuaskan. Para tamu pulang membawa gosip terpanas abad ini, sementara Shelma berjalan keluar gedung dengan langkah ringan, menghirup udara malam yang terasa begitu segar, udara kebebasan. 3 bulan telah berlalu sejak malam pesta pernikahan yang berubah menjadi mimpi buruk itu. Di balik jeruji besi yang dingin dan lembab di rutan Salemba, Heru duduk termenung di sudut sel yang berbau apek. Tubuhnya yang dulu tegap dan berisi kini terlihat kurus kering. Rambutnya dicukur asal-asalan, dan wajahnya dipenuhi brewok yang tak terurus. Seorang sipir melemparkan piring plastik berisi nasi cadong, nasi keras dengan sepotong tempe rebus dan sayur nangka hambar, ke lantai selnya. Makan. Jangan melamun terus, bentak sipir itu. Heru menatap makanan itu dengan tatapan kosong. Ingatannya melayang pada semur daging buatan Shelma yang dulu sering ia keluhkan kurang asin atau kurang manis. Betapa ia merindukan masakan itu sekarang. Betapa ia merindukan rumah hangat yang dulu ia anggap membosankan. Kini, ia harus berebut tempat tidur dengan 10 narapidana lain, menjadi bulan-bulanan tahanan senior, dan menanggung malu yang tak tertahankan. Kalimat angkuhnya dulu, aku suamimu, kamu harus turuti aku. Kini menjadi lelucon paling pahit yang terus terngiang di kepalanya, mengejek kebodohannya sendiri. Ia telah menuntut ketaatan mutlak, dan ketaatan itulah yang mengantarnya ke neraka ini. Sementara itu, di pinggiran kota, di sebuah petak kontrakan sempit yang dindingnya terkelupas, Bu Wiwit sedang bertengkar dengan ibu pemilik kontrakan. Bu, tolonglah kasih waktu seminggu lagi. Saya lagi nunggu kiriman uang.
memelas Bu Wiwit, wajahnya kusam tanpa make-up mahal, mengenakan daster lusuh yang sudah sobek di bagian ketiak. Alasan terus. Katanya orang kaya. Katanya punya anak CEO. Mana buktinya? Bayar tunggakan 2 bulan atau angkat kaki sekarang. Teriak pemilik kontrakan galak. Bu Wiwit menangis sesenggukan. Semua perhiasannya sudah disita polisi sebagai barang bukti pencucian uang. Sisa tabungannya habis untuk membayar pengacara murahan yang gagal membebaskan Heru. Tidak ada lagi teman arisan sosialita yang mau mengangkat teleponnya. Ia benar-benar sebatang kara, hidup dalam kemiskinan yang ia hina seumur hidupnya. Ia mencoba meminjam ponsel tetangga untuk menelepon Shelma, berharap belas kasihan, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Pintu hati menantunya itu sudah tertutup rapat. Serapat pintu gerbang rumah mewah yang dulu ia tinggali. Di sisi lain kota, suasana kontras terjadi di sebuah balai lelang properti. 3 miliar rupiah, sekali, 2 kali, 3 kali. Terjual kepada Nyonya Shelma. Ketukan palu juru lelang menggema. Shelma berdiri dari kursinya, tersenyum anggun. Ia baru saja memenangkan lelang atas rumah lamanya, rumah yang disita bank dari tangan Heru, dengan harga jauh di bawah pasar. Pak Broto di sampingnya menjabat tangan Shelma dengan bangga. Selamat, Bu Shelma. Rumah itu kembali menjadi milik Ibu. Sertifikat baru akan segera kami proses. Tentu saja kali ini murni atas nama Ibu, tanpa embel-embel harta gono gini. Terima kasih, Pak Broto, jawab Shelma tenang. Shelma berjalan keluar gedung lelang, menuju mobil sedan mewahnya. Di lobi, seseorang sudah menunggunya. Sarah, wanita yang dulu berperan sebagai Farida, melambaikan tangan dengan ceria. Penampilannya kini kembali normal, kasual dengan celana jeans dan kemeja flanel, jauh dari sosok pelakor pesolek. Hai, bos. Dengar-dengar menang lelang lagi nih, sapa Sarah santai. Shelma tertawa kecil. Iya. Rencananya rumah itu akan aku renovasi total dan kujadikan kantor pusat yayasan sosial, untuk membantu wanita-wanita korban KDRT dan penelantaran. Aku ingin menghapus jejak keserakahan di rumah itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Sarah mengacungkan jempol. Keren. Mas Heru pasti kejang-kejang kalau tahu rumah, kebanggaannya, jadi tempat penampungan istri-istri yang senasib sama aku maksudnya sama peran aku. Mereka berdua tertawa. Tawa yang lepas dan bebas. Oh ya, surat cerai resmi sudah keluar pagi ini. Lapor Pak Broto yang menyusul di belakang. Pengadilan mengabulkan gugatan ibu secara fair stake karena tergugat sedang ditahan. Ibu resmi menyandang status lajang dan bebas dari segala ikatan dengan Heru Santoso. Shelma menerima map hijau berisi akta cerai itu. Ia menatapnya sejenak, lalu memasukkannya ke dalam tas. Tidak ada air mata. Tidak ada kesedihan. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa, seolah sebuah batu besar baru saja diangkat dari dadanya. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan menurunkan kaca jendela. Angin sore menerpa wajahnya, membawa aroma kebebasan. Shelma menatap langit biru yang cerah. Ia telah melewati badai, ia telah melawan arus, dan ia keluar sebagai pemenang. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia berhenti menjadi bodoh. Shelma menginjak pedal gas, melaju meninggalkan masa lalu di kaca spionnya. Ia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Di depannya, masa depan terbentang luas, cerah, dan sepenuhnya miliknya sendiri. Dan bagi Heru serta ibunya, kisah mereka telah berakhir di titik nol, di tempat di mana kesombongan selalu bermuara, kehancuran. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan pasangan yang diam dan penurut, karena di balik ketenangannya mungkin tersimpan kekuatan dan kecerdasan yang tak terduga. Keserakahan dan kesombongan hanya akan menjadi bumerang yang menghancurkan diri sendiri. Ingatlah, apa yang didapat dengan cara menyakiti orang lain, tidak akan pernah membawa berkah dan kebahagiaan yang abadi.